Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Maulana Apriliano. Dari kelompok 2, di sini saya akan mengerjakan tugas video dan laprak bab 3, yaitu pernyataan kondisi. Nah, di sini saya akan mengerjakan nomor 3. Buatlah program untuk buatlah program untuk menghitung biaya parkir kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan lama parkir dengan jenis kendaraan terdiri dari motor, mobil, dan truk. Nah, di sini kita sudah tahu ini bakal menggunakan suitcase. Oke, lanjut ya. Tarif masing-masing itu 2.000, 5.000, dan 10.000 per jam. Per jam. Perhitungan denda ditentukan dari lama parkir, yaitu tanpa denda untuk parkir hingga 2 jam, denda 10% untuk parkir lebih dari 2 jam sampai 5 jam, dan denda 25% untuk parkir lebih dari 5 jam. Nah, ini sepertinya kita bakal menggunakan if um, if else. Ya, if else. Jadi ini sudah terbayang ya, ini bakal menggunakan, nah ini sampai sini, nah ini bakal menggunakan suitcase. Setelah itu kita bakal menggunakan, ya kita bakal input jamnya, terus bakal menggunakan if else untuk denda-denda ini. Oke, nah di sini dikasih catatan jika lama parkir kurang dari atau sama dengan 0, maka input dianggap tidak valid. Nah, saya sudah mengerjakannya, sudah buatnya, nah seperti ini ya, singkat, soalnya langsung digabung gitu. Saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Hingga iStream itu digunakan untuk memasukkan kode iStream, di mana iStream itu untuk menggunakan fungsi-fungsi cout, cin, dan inline. Using namespace std itu untuk memudahkan kita dalam membuat suatu program agar kita tidak perlu mengetik std.2 in mind itu adalah fungsi utamanya. Nah, ini merupakan begin itu untuk memulai suatu program, ya, program C++-nya. Terus ini adalah deklarasi variabel untuk kita, ya, untuk menentukannya gitu, untuk memasukkan nilai ke dalam suatu wadah gitu. Wadahnya ini variabel. Jadi aku menggunakan 5 variabel, yaitu K sebagai kendaraan, J sebagai jam, H itu sebagai harga, H1 itu harga 1, H2 itu harga 2. Cout itu untuk mencetak ke dalam output. Nah, seperti ini di dalam seperti itu kendaraan Anda titik 2 gitu. Nah, itu bakal tercetak ke dalam outputnya gitu. Seperti ini, sebenarnya. Kita run, no? Dia bakal mencetak kendaraan Anda. Nah, kan? Nah, yang ini, nah ini yang tanda ini kursor nih. Nah, ini merupakan bagian dari sin-nya K, sin K. Mau apa kita masuk? Karena ini integer, maka kita harus memasukkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bakal tersimpan ke dalam variabel K. Sin ini untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Oh, sini switch K. Kita menggunakan switch case, di mana switchnya itu pilihannya itu K. K, kendaraan sesuai ini tadi, sesuai input yang kita masukin, input, iya input yang kita masukin tadi. Dan jangan lupa di begin dulu. Case 1 itu aku misalkan itu adalah motor. Nah, di sini statement itu harganya itu 2.000. Terus break ini berfungsi untuk menghentikan menghentikan pilihannya. Misalnya kita milih 1. Nah, jalanlah ini kan H1 ini, dia bakal menyimpan ini, terus break ini bakal menghentikan pilihan tadi. Dia bakal menghentikannya dan langsung ke ini, keluar dari suitcase lah pokoknya, langsung ke if ini.
Tuh. Nah, case 2 itu aku misalkan sebagai mobil. Nah, harganya itu 5.000. Break. Case 3 itu sebagai truk. Truk. Nah, harganya 10.000. Lalu break. Nah, misalnya kita memilih dari selain dari 1, 2, 3. Nah, default ini bakal jalan gitu. Misal kita milih 0 atau 4 gitu. Nah, bakal tercetak pilihan tidak valid. Jangan lupa di end. End switch. End switch case. Oke, if. Nah, jika kondisinya itu jika K lebih dari satu dan K lebih dari K lebih K lebih dari sama dengan satu dan K kurang dari sama kurang dari sama dengan 3. Nah, itu bakal jalan si out ini tadi, si out ini bakal jalan lama parkir gitu, lama parkir. Nah, si ini bakal untuk memasukkan ini lah ya ke dalam J. Oke. Nah, terus ini tadi untuk menentukan apakah kendaraan tersebut kena denda atau tidak gitu. Kita menggunakan if else. If ini sama if ini beda, bukan if besarang ini. Oke. Nah, kita menggunakan if else. Nah, kondisinya itu di mana K sama dengan satu. Jika K sama dengan satu atau K sama dengan 2 atau K sama dengan 3 dan jamnya lebih dari 6, nah maka bakal kena denda 25%. Nah, di sini kita hitung dulu. Di sini aku ngitung ini dulu. Ngitung harga harga aslinya gitu. Harga aslinya sebelum kena denda gitu. Nah, berapa berapa jam misalnya 2 jam. Kendaraan kita tuh motor 2 jam. Kok 2 jam sih 6 jam. Berarti 2.000 kali 6, 2.000 kali 6 itu kan 12.000 berarti. Nah, 12.000 H2-nya. H2 ini bakal 12.000 tadi bakal kita kaliin ke 25%. Berapa ya? Segitulah pokoknya. Terus 12.000 tadi kita tambah dengan ini tadi yang kita kaliin ke 25% tadi. Ya, itu yang bakal jadi dendanya. Kalau diskon kan kurang, kalau denda itu yang bakal tambah. Tuh. Nah, habis itu si out bakal cetak nilai H, nilai H tadi yang sudah berubah tadi, yang sudah kena denda tadi. Nah, jika tidak memenuhi, dia bakal lanjut ke else if di bawahnya. Yang dimana kondisinya itu K sama dengan satu atau K sama dengan 2 atau K sama dengan 3 dan jamnya lebih dari sama dengan 3, dia bakal kena denda 10%. Seperti aku bilang tadi, aku ngitung ini dulu. Misalnya 3 jam, kita pakai motor 3 jam parkir nih. Nah, berarti 6.000 kan harga aslinya. Nah, 6.000 kali 10% itu 600 kan? Berarti berarti harga aslinya itu kan 6.000. 6.000 ditambah 600 berarti harga sesudah kena denda itu 6.600. Nah, Xiaomi ini bakal menampilkan 6.600 tersebut. Oke. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya statementnya lebih dari satu, kita menggunakan ini, begin sama end, kurung kerawang gitu. Nah, terus else if, jika tidak memenuhi lagi. Else if, jika tidak memenuhi, itu bakal ke kondisi selanjutnya itu K sama dengan satu atau K sama dengan 2 atau K sama dengan 3 dan jam jamnya lebih dari sama dengan satu, dia bakal eh, nggak kena denda sih, nggak kena denda, harga normal. Nah, terus buka dulu begin H sama dengan misal misal apa ya motor kita parkir 1 jam 2.000 ya kan.
Ya, udah 2.000. Udah 2 jam, 4.000. Udah 4.000. Si out ini bakal menampilkan 4.000 tersebut. Nah, jika tidak memenuhi semuanya, else ini bakal jalan. Maka si out waktunya tidak valid. Nggak mungkin kan kita parkir 0 jam. Sama aja kita nggak parkir. Atau min 1. Nggak mungkin min 1. Sama aja. Apa pula min 1. Nah, terus jangan lupa di end. Atau kurung kurawal arah ke kiri. Itu menutup suatu program. Nah, di sini kita coba ya tadi. Oke, kendaraan. Mau apa? Kita motor aja ya. Motor biar mudah ngitungnya. Tadi aku bilang 6 jam ya. 6 jam. Ya kan? 6 jam. Eh, iya kan lama parkir? Iya, lama parkir. Iya kan? Betul, betul, betul. Sorry ya. 15.000. Apakah benar? Misal 12.000 berapa ya? 12.000 kali 25. Yang mudah aja lah. Yang ini yang tadi 6.600 tuh. Misal kendaraan ini. Nah, kita parkir 3 jam. Ada 6.600. Nah, kan 6.600. Misal kita parkir 0 jam. Hampir aja. 0 jam. Waktunya tidak valid. Sama aja kita nggak parkir. Ngapain kita bayar parkir? Nah, misal kita milih ini 7. Gitu. Nggak ada pilihannya. Maka keluar pilihan tidak valid. Oke. Oke, lanjut aja kita lanjut ke Sudokot. 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 Pertama kita deklarasikan dulu variabelnya itu K, J, H, H1, H2. Itu dua tipe integer. Terus begin, read K, untuk memasukkan nilai K, case K, membuka membuka ininya, begin deh. Case-nya, case K untuk menentukan bak ini untuk sebagai acuan gitu. Nomornya tuh dari mana gitu, dari inputan mana gitu, dari inputan nilai K. Terus begin, jika misalnya satu harganya itu 2.000, nah dua itu harga 5.000, 10.000, otherwise jika tidak ada yang lain lagi, jika yang lain ini tidak valid. Lalu in case kita masuk ke if-nya kondisi jika K sama lebih dari sama dengan 1 dan K kurang dari sama dengan 3, maka akan mengeluarkan, maka dia akan muncul inputan lagi, inputan lain lagi, itu input jam. Nah, langsung kita masuk ke dalam kondisi denda tadi. K sama dengan 1, K sama dengan 1 atau K sama dengan 0, sama dengan 3 dan J lebih dari 6, maka bakal uh, jika memenuhi bakal memprosesnya dengan rumus ini. Bakal mencetaknya ya segitulah. Mau tidak memenuhi lanjut ke bawah, mau memenuhi jalani, kalau tidak memenuhi lanjut ke bawah, tidak memenuhi semuanya bakal right, waktu tidak valid. Jangan lupa add. Nah, di sini deskripsi pemrogramannya. Nah, program ini digunakan untuk menghitung total biaya parkir kendaraan berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu parkir. Pertama, program meminta pengguna memasukkan jenis kendaraan dalam bentuk angka. Berdasarkan input tersebut, program menentukan tarif parkir per jam, yaitu 2.000 untuk kendaraan jenis pertama, yaitu motor, 5.000 untuk kendaraan jenis kedua, yaitu mobil, dan 2.000 untuk kendaraan jenis ketiga, yaitu truk. Jika pengguna memasukkan jenis kendaraan yang tidak sesuai, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Setelah jenis kendaraan valid, program meminta pengguna memasukkan lama parkir dalam satuan jam.
Selanjutnya, program menghitung total biaya parkir yang mengalihkan tarif per jam dengan lama parkir. Apabila lama parkir mencapai 6 jam atau lebih, maka akan dikenakan tambahan biaya sebesar 25% dari total biaya parkir. Jika lama parkir 3 jam atau lebih, akan dikenakan tambahan biaya sebesar 10%. Namun, jika lama parkir hanya sampai 1 atau 2 jam, 1 sampai 2 jam, maka tidak akan dikenakan tambahan biaya. Jika lama parkir yang dimasukkan tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan atau pesannya itu waktu tidak valid. Terakhir, program menampilkan total biaya parkir yang harus dibayarkan oleh pengguna. Nah, di sini vouchernya seperti ini ya. Kita mulai dengan start. Always kita memulai dengan start. Lalu lanjut ke inputan pertama itu K kendaraannya, switch, lalu proses switch key dengan variabel K. Lalu case pertama itu jika benar, maka bakal eh, bakal memproses H1 itu eh, H1 itu bakal prosesnya itu bakal memasukkan nilai 2000 itu ke dalam H1 gitu. Jika salah bakal lanjut case 2. Jika salah lagi case 3. Jika salah lagi maka pilihan tidak valid. Nah, mau true atau valid tadi bakal lanjut ke if gitu. Salah ya. Ini sebenarnya pilihan tidak validnya bakal langsung ke N ya, bukan ke if. Nah, if tadi ini salah sih harusnya. Salah ini salah. Ini bakal harusnya ke N langsung. Nah, if ini kondisinya itu K besar dari 1 dan K kurang kecil sama dengan 3. Nah, kalau misal tidak memenuhi atau salah, dia bakal ke ini. Nah ini salah ini. Enggak sih, ini nggak bakal salah gitu. Ngerti nggak sih? Ini bakal benar terus gitu. Soalnya kalau misalnya salah, dia pilihan tidak valid gitu. Dia bakal berhenti di sini langsung ke N. Nah, ini nggak bakal salah jadinya. Ngerti? Ngerti kan? Ya gitu. Ini bakal ini bakal true terus pokoknya. Pokoknya gitulah. Nah, terus true bakal input jam, masukin. Nah, ini untuk apa? If kondisi jika bakal kena denda atau enggak. Kalau misalnya benar kondisi ini, maka akan mengerjakan proses ini dan cetak output H, variabel H. Jika salah ini tadi, bakal lanjut ke kondisi lain lagi. Jika jika true bakal memproses ini, bakal menginput H, nilai H. Jika salah lagi, bakal ini apa nih? Kondisi lain lagi, jika true bakal proses ini bakal mau paham and nah, terus jika tidak ada yang memenuhi maka waktu tidak valid bakal. Oke, segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.